Saya kan orangnya pemalu, pendiam, hampir nggak pernah bicara terlalu panjang lebar. Bukan orang yang aktif dan reaktif lah ya gitu ya. Ya 15 Juni 98 saya jadi pendeta. Ditahbiskan menjadi pendeta. Ya. Di jam 5 sore, jam 7 malam saya berangkat nyetir sendiri ke Jakarta. Ya. Dan tiba-tiba sekitar jam setengah 10 malam itu kan lagi di tol Cikampek ada mobil kontainer pindah jalur. Ya. Saya lagi kebut. Saya kebingungan ya, gimana nih ya, saya menghentikan mobil saya dengan kecepatan 100 km per jam dan itu mobil lambat sekali. Saya pilihannya mati, saya Tuhan, aduh Tuhan apa saya harus mati hari ini juga ya. Karena kalau saya ke kiri ada truk, saya ke kanan ini pembatas jalan yang masih jalur itu ya. Saya berserah, sudahlah Tuhan kalau memang ini akhir hidup saya tapi saya akan jalan lurus saja ya. Dan itu hanya berhenti 2-3 meter saja dari belakang mobil kontainer. Dan mobil saya itu sudah baunya luar biasa ya. Saya rem sekencang-kencangnya itu. Saya sangat suka petualangan ya. Makanya saya itu kan keliling dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kalau dihitung-hitung sudah berapa negara yang Ibu datangi? ASEAN sudah semuanya. Ya, ASEAN, 10 Timor dengan Leste, Indonesia. Korea, ke Israel pernah, Jordan, Mesir, Eropa? Amerika, Eropa 2-3 kali malah. Oh 3 kali. Lamar saya jadi istrinya itu di Brunei Darussalam. Ada juga yang di Malaka itu orang kulit hitam itu ngajak saya menikah gitu kan. Sampai saya siapin botol. Saya bilang kalau dia ngapa-ngapain saya ketokin. Bukan kisah sembarang kisah. Kisah ini istimewa sebab terjadi oleh karena kasih dan dibagikan dengan landasan kasih juga. Inilah podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama saya Yunus Timotius. Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Berbagi Kisah dan Kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penonton dimanapun berada yang sudah mendukung kami dengan doa, mendukung kami dengan subscribe, mendukung kami dengan like maupun share semua video-video kami. Kami sangat berterima kasih dan terus berharap untuk penonton-penonton yang baru bisa membantu kami. Karena kami sebagai podcast yang baru tentu harus mendapatkan dukungan dari pihak manapun juga. Kali ini podcast Berbagi Kisah dan Kasih menghadirkan seorang pendeta, seorang yang sudah berkecimpung di bidang pelayanan rohani. Kita akan mengetahui nanti bagaimana kisah beliau memulai sebuah pelayanan, masuk ke dunia pelayanan, dan sampai hari ini di-kalikunya, suka dukanya kita akan ketahui sebentar lagi. Kita segera temui tamu saya, Ibu Pendeta Magdalena Handoyo, STH M.Min. Apa kabar Bu? Baik Pak, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu sudah hadir di podcast saya. Ibu itu salah satu dari 2 tamu yang perempuan. Oh iya. Laki-laki semua Bu. Iya, jadi nanti jangan dibilang Pak Yunus diskriminasi nih, tamunya laki-laki semua gitu ya. Jadi terima kasih Ibu bersedia sehingga menambah jumlah tamu saya yang perempuan Bu. Sama-sama, terima kasih untuk kesempatannya. Iya. Bu, saya sudah kenal Ibu ya, tapi penonton kita ada mungkin yang belum tahu. Karena menurut saya pengalaman hidup dan pengalaman pelayanan Ibu ini menarik Bu. Dan kedua bermanfaat. Nah karena itulah saya minta Bu hadir ya di podcast saya ya. Dan puji Tuhan Ibu bersedia. Ya. Semoga jadi berkat. Amin. Pertama Ibu Magdalena, Ibu lahir di mana? Saya lahir di Metro Lampung Tengah Pak.
Orang Lampung. Ya, Wah, anak ke-6 dari 9 bersaudara. masih kalah, saya 10. Saya menang 1. Ibu 9, saya 10. Anak ke-6 dari 9 bersaudara. Ya. Memang orang tua asli orang dari tinggal di sana atau dulu pindah ke Lampung? Papa saya itu dari Bangka. Oh. Ya, mama saya ya dari Lampung ya. Tapi nenek saya langsung dari Tiongkok. Oh, gitu ya. Ya. Oke, jadi ibu lahir di Lampung, di Metro. Ya. Sekolah dari SD, SMP, SMA di sana. Saya TK sampai SD kelas 3 itu di Metro, kemudian kelas 3 sampai SMA di Tanjung Karang, Bandar Lampung. Lalu kuliah baru ke Jakarta. Jakarta. Oke. Jadi sampai SMA ibu di Lampung, cuma di 2 kota, Metro dan Tanjung Karang. Ya. Oke. Di SMA biasanya orang kalau ditanya apa cita-cita, bahkan di SD ya, apa cita-cita? Jadi presiden, jadi insinyur, jadi macam-macam. Nah kalau ibu waktu SMA, apa yang terpikir oleh ibu? Akan jadi apa, Bu? Ya sebenarnya keinginan menjadi pendeta itu mendadak gitu ya. Ketika saya kelas 3 SMA, saya bergumul, saya mau ngambil jurusan apa nanti kuliah ya. Kalau ditanya saya masih bingung ya. Lalu tiba-tiba saja ada muncul keinginan kuat, saya ingin jadi pendeta ya. Ujuk-ujuk itu, Ya. kata orang Sunda itu, ujuk-ujuk, tiba-tiba. Saya merasa kalau saya tidak jadi pendeta, saya akan menyesal seumur hidup ya. Keinginan itu begitu kuat ya, tapi saya juga takut, saya merasa mampu apa enggak, layak atau tidak ya. Karena belum ada keluarga saya yang jadi pendeta. Ya lalu akhirnya saya coba beranikan bicara gitu ke orang tua saya. Papa saya kaget, apa? Mau jadi pendeta? Lu nanti makan apa lu jadi pendeta? Siapa yang kasih makan lu? Gak boleh. Padahal itu belum lulus ya? Iya, sudah mendekatin akhir ini ya, masih menunggu ijazah keluar. Oh sudah lulus. Ya. Oh tinggal proses menunggu ijazah. Ya itu, jadi kan kaget juga papa saya kan. Memang papa saya waktu itu belum Kristen. Oh. Tapi mama saya langsung bilang, ya dia makan nasi lah. Dukungan ya? Ya, dan yang kasih makan Tuhan gitu. Lu gak usah takut. Ini anak mau jadi pendeta kok dilarang gitu. Gue seneng kalau ada anak gue yang jadi pendeta. Sudah, kalau memang betul mau jadi pendeta, jadi aja pendeta. Mama dukung kamu. Sebentar Bu. Tiba-tiba bisa muncul saya mau jadi pendeta. Satu, ada peristiwa yang terjadi kah? Atau yang kedua, memang latar belakang ibu waktu remaja memang aktif di gereja kah? Atau bagaimana? Ya sebenarnya kan nenek saya itu pendiri gereja-gereja di Lampung, baik di Metro, di kawasan Tanggamus, Gisting. Jadi nenek saya sangat dari ibu dekat, ya? Ya nenek dari pihak mama. Dan rumah kami itu selalu terbuka untuk calon-calon pendeta. Jadi keluarga kami banyak kenal pendeta. Nah, satu pendeta yang dekat dengan keluarga saya yang juga melayani di Metro itu pendeta Yahya Purwanto. Yang sekarang juga di Lampung. Itu dulu pendeta saya waktu kecil. Pak Yahya Purwanto bukan di Bandung ini? Iya, sekarang di Bandung. Tapi sebelumnya ini dia menikah dengan sepupu saya malahan. Oh, jadi sama-sama dari Lampung. Ya. Wah, saya baru tahu ini. Dia malah di Lampung. Lalu kan dia tuh sering nawarin adik saya, Dewi kamu jadi pendeta dong, masa keturunan Amang gak ada yang jadi pendeta? Gak mau kata adik saya. Tapi saya membatin dalam hati, kok bukan saya yang ditawarin, saya mau nih jadi pendeta. Tapi saya malu ya. Ya cuman keinginan itu ya terlupakan begitu saja. Tapi muncul begitu kuat pada saat saya SMA ya. Saya hanya bayangin kalau saya tidak jadi pendeta, saya akan menyesal seumur hidup saya. Ya. Saya harus memperjuangkan ini. Ngeri itu Bu, kalau tidak jadi pendeta saya akan menyesal. Wow, Bu, ada yang bilang menjadi pendeta itu adalah panggilan atau calling. Ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Apakah itu yang terjadi pada Ibu?
Ada panggilan khusus sehingga Ya saya merasa kalau saya ini kan orangnya kadang perfect ya. Kalau melakukan sesuatu sudah nggak mikirin yang lain. Lalu saya khawatir kalau saya bekerja biasa saya akan lupakan Tuhan. Tapi dengan saya jadi pendeta saya bisa fokus pelayanan ya. Dan saya tetap dalam ingatan kuat dan dekat dengan Tuhan. Oke. Dapat tiket dari mama. Ya. Dapat tentangan dari papa. Ya. Akhirnya gimana? Ya papa nyuruh saya tetap masuk daftar sekolah lain. Ya. Universitas. Saya masuk daftar di STIE Perbanas waktu itu, lalu juga ke Unila ya. Tapi Di Lampung ya, kan Universitas Lampung ya. STT Jakarta ini lebih dulu ya tesnya ya. Dan saya lebih dulu keterima ya, di STT Jakarta. Jadi saya udah nggak lihat lagi hasil tes di STIE Perbanas dan di Unila itu ya. Karena saya tetap mantep ini sudah diterima, saya mau masuk sini. Dan orang-orang gereja kaget gitu. Wah, diam-diam mau jadi pendeta. Karena walaupun saya aktif di pemuda ya, tapi nggak ada yang pernah berpikir. Saya kan orangnya pemalu, pendiam, hampir nggak pernah bicara terlalu panjang lebar. Ya. Bukan orang yang aktif dan reaktif lah ya gitu ya, sehingga orang bilang ya nggak heran dia jadi pendeta. Tapi ini yang sih diam malah daftar masuk ke STT dan jadi calon pendeta. Wah, luar biasa. Ya, kejutan tuh bagi banyak pihak itu. Iya. Apalagi keluarga, apalagi papa ya. Iya. Oke. Jadi daftar ke STT, kemudian ikut seleksi dan lulus. Iya. Itu menjadi pintu masuk ya. Iya, karena saya bilang Bapak nanti kalau saya nggak lulus saya batalin keinginan saya. Berarti Tuhan tidak menghendakin ya. Tapi kalau lulus saya mau masuk aja. Oke. Kuliah berapa tahun di STT Jakarta? 5 tahun. 5 tahun. Ya dari tahun 1989 sampai 1994. Iya. Kami juga waktu itu ada 9 semester. Jadi 4,5 tahun lah ya. 5 tahun. Sekarang ini rata-rata 4 tahun ya. Hanya 8 semester. Oke. Selama masa kuliah ada hal-hal yang menarik bahkan mungkin aneh atau susah? Ya memang waktu saya kuliah di STT Jakarta itu kan jadi saya harus meninggalkan rumah di Lampung. Ya. Saya sementara masih ikut kakak saya yang juga kuliah di Jakarta. Kami tinggal di Kemanggisan. Tapi ya saya tahu dengan 9 anak dan papa sudah mulai susah bekerja itu sulit sekali ya. Keuangannya ya. Saya sampai ya kalau nggak dikasih uang saya nggak berani minta ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada ya. Sampai saya sering diomelin tukang naik bus karena kan saya bayar mahasiswa ya. Tapi saya itu penampilannya rapi ya. Jadi kalau saya kasih 100 rupiah dia marah-marah, ini kan karyawan gitu. Tapi saya bilang ini saya mahasiswa gitu. Demi menghemat ya naik kendaraan umum itu ya. Ya sampai akhirnya ya saya menerima tawaran dosen saya untuk jadi asisten dosen ya. Itu bagian dari perjuangan ya. Ya, saya terima juga ajakan kakak kelas saya untuk saya jadi pembimbing guru-guru sekolah minggu di GKI Bekasi Timur. Bahkan saya pernah jadi juga tenaga honor ya, dari GKI Gunung Sahari ya. Jadi mereka waktu itu mau mendata jemaatnya yang 5.000-an orang dan merekrut mahasiswa-mahasiswa STT yang mau keliling ke rumah-rumah, lalu dibekalin tustel, foto orangnya, isi datanya, lalu tiap formulir dibayar sama gereja ya demi bisa bertahan ya. Bahkan saya bawa rice cooker gitu, masak sendiri, nggak pernah jajan ya. Jadi kalau orang tuh jajan rujak saya cuma beli bangkuang ya. Hanya makan bangkuang ya. Buat saya makan kayak capcay itu kemewahan ya. Karena saya cuma beli sardencis yang kecil itu, kaleng kecil, dan saya irit-irit makannya sampai kuah-kuahnya juga supaya bisa bertahan. Mirip dengan apa yang pernah saya alami, Bu. Dulu saya beli bubur kacang hijau. Saya celupkan sendok, diangkat lagi,
bukan untuk disendok. Kalau disendok makan cepat habis. Jadi dicelupkan, diangkat, nempel dong di sendoknya. Itu yang dicilat kah? Masukin ke mulut, celupkan lagi. Ini lagi supaya lama habis. Ya, itulah bagian-bagian dari perjuangan ya dan pengorbanan ya. Oke. Nah, apalagi yang Ibu alami selama 5 tahun masa-masa kuliah? Jadi memang waktu saya naik tingkat 2 itu GKI mulai ada semacam tes untuk calon-calonnya. Ibu waktu di Lampung jemaatnya Gereja Kristen Indonesia? Ya, GKI. Baik. Nah, jadi masuk ke rekomendasi dari gereja. Oh ya, untuk bisa ke STT-nya ya. Jadi tetap jalurnya adalah GKI ya. Oke, terus? Tapi belum diatur sinodal ya. Nah, lalu mulai pas saya tingkat 2 itu diatur. Jadi semua mahasiswa itu harus tes untuk menjadi kader GKI dan ditempatkan di GKI. Nah, saya kan sudah tingkat 2 tes. Pada waktu tes di UKI Cawang itu saya sakit itu, demam tinggi sampai saya nggak bisa melakukan hitungan-hitungan di psikotes itu ya. Ya sudah ketebak gitu ya. Hasilnya pasti kurang bagus. Hasilnya nggak bagus dan saya cuma diberi surat keterangan ya. Sedangkan rekan yang lain sesama GKI mendapat surat rekomendasi ya. Saya sampai kaget ya. Ya waktu itu saya bingung ini kenapa ya kok seperti ini. Ya. Artinya Ibu tidak direkomendasikan ya? Ya, hanya diberi ya ini memang anggota GKI yang berminat untuk studi teologi itu saja. Tapi sebenarnya dianggap tidak memenuhi syarat karena hasil psikotesnya. Ya, ya tapi saya pikir sudahlah, saya sudah masuk, ya apapun yang terjadi saya selesaikan. Kalaupun nanti saya tidak melayani di GKI, di gereja lain pun tidak masalah. Ya. Tapi karena nilai saya sejak awal tuh selalu di atas 3 ya, nilai akademisnya. Jadi kakak-kakak kelas saya ini malahan yang protes ke sinode, ini kan anak ini pintar ya dan anaknya tekun, kenapa malahan gak dapat ya, aneh sekali ya. Jadi mereka mengupayakan bicara itu, lalu saya dipanggil lagi untuk ikut tes ulang dan kemudian saya lolos ya, diberi surat rekomendasi. Karena udah sehat ya. Iya. Ya gimana orang tes lagi keadaan tidak lagi fit. Demam tinggi. Ya kan. Ngitung angka-angka pun udah. Oke. Tapi itulah pertolongan Tuhan ya. Ya. Lewat kakak-kakak kelas. Ya. Ibu sendiri. Saya sendiri waktu itu ya udahlah sudah gitu ya. Apa boleh buat gitu ya. Tapi mereka yang nggak terima ya, karena mereka melihat ya kami kan kalau di STT itu ada kumpulan-kumpulan GPIB, HKBP, GKI ya. Nah jadi mereka tahu adik-adik kelasnya apa kondisinya, orangnya, lalu nilai-nilainya. Ya. Dengan bahasa lain mungkin mereka bilang ini GKI akan rugi nih kalau nggak kali ya. Oke, diperjuangkan akhirnya ikut tes dan lulus ya psikotesnya ya. Oke, luar biasa. Jadi udah masalah ekonomi terlewati gitu ya dengan berbagai perjuangan Ibu ya. Ya. Ya malah dari itu saya jadi bisa dapat beasiswa. Dari? Sejak saya jadi kader, dapat rekomendasi saya diberi beasiswa. Oh, oleh sinode. Oh. Waktu itu kan masih Jabar kan. Ya, GKI nah saya Jabar. tuh karena nilainya tinggi malah dapat uang kuliah, uang asrama, uang buku, uang saku. Wah, jadi banyak kan kemudahan dong. Ada tingkatan-tingkatan ya. Kalau kamu nilainya 2 sampai segini dapatnya ini. Ini segini dapat ini. Nah saya di atas 3 kan. Jadi saya dikasihnya full. Istimewa ya. Oke. Itu di semester berapa? Ketika lolos dan jadi kader? Ya mulai masuk itu kan saya udah tingkat 2 tes ya, dites lagi tingkat 3. Jadi tingkat 3 itu saya dapat beasiswa itu, kemudian mulai masuk asrama ya sampai selesai ya. Oke, jadi papa mama sudah tidak membiayai lagi kuliah Ibu? Ya saya sih tidak pernah minta ke orang tua. Sejak masuk?
Ya, karena Sejak saya awal tahu semester kan 1. kondisi orang tua berat ya. Jadi kalau mereka tidak kasih uang ya sudah ya. Saya mengupayakan dengan apa yang ada aja. Wow. Mikir pelajaran, mikir ongkos, mikir makan, Iya. semua Saya dipikir. ya sehari-hari itu cuman ke kampus, ke ini perpustakaan sampai sore, pulang ke asrama seperti itu terus. Gitu ya. Nggak pernah ngapa-ngapain. Main-main, jalan-jalan. Ya, makanya ya nggak pernah lah kayak seneng-seneng ini ya. Karena saya betul-betul mau bertekad saya harus ini. Saya udah Belajar. dapat beasiswa apalagi saya harus membuktikan saya layak ya. Dan saya nggak mau menyia-nyiakan ini ya. Kepercayaan yang Apalagi diberikan ya. kan ini sudah jadi heboh juga di gereja saya. Kalau saya sampai gagal, saya nggak ada muka ya untuk menghadapi orang-orang gereja. Ya, pertanggungjawaban itu kan ya. Apalagi kalau gereja yang membiayai, uangnya juga dari jemaat gitu ya. Oke, jadi selama ibu kuliah 5 tahun sudah pernah ikut jadi relawan tapi dapat honor gitu ya. Kemudian jadi asisten dosen juga. Kemudian jadi apa lagi yang pernah ibu lakonin selama 5 tahun itu? Ya rasanya itu saja Itu ya. saja Selain ya. saya tetap pelayanan di klasis, di pemuda klasis. Ini saya pernah juga tuh jadi wartawan. Kan GKI menerbitkan majalah remaja ya. Nah Penulis saya ya? jadi ininya juga menginterview ya. Ya saya mencoba mengisi kegiatan-kegiatan seperti itu ya. Karena saya juga jadi guru sekolah minggu waktu itu kan, supaya saya membiasakan diri mengenal pergumulan gereja ya. Dan saya bisa ketika lulus saya bisa lebih siap ya menghadapi dunia pelayanan. Jadi Ibu kan mengalami langsung ya, ini kan gak hanya dongeng kan, tapi Ibu betul-betul mengalami bahwa untuk bisa kuliah sampai selesai itu harus berjuang, harus ada pengorbanan, mengurangi bahkan menjauhi yang namanya kenikmatan-kenikmatan. Ya. Apa yang Ibu bisa sampaikan, walaupun ini topik kita memang tidak secara spesifik. Penonton kita mungkin juga ada mahasiswa. Dan bukan tidak mungkin mereka juga pernah mengalami apa yang Ibu alami. Tidak semua kan mahasiswa itu adalah dari keluarga mampu. Mereka seringkali bilang, kenapa nasib saya seperti ini? Mereka bisa lihat, mereka tidak sendiri. Bahkan Ibu udah lalui itu beberapa tahun yang lalu. Apa yang bisa Ibu sampaikan pesan kepada penonton-penonton yang mahasiswa yang berjuang untuk bisa bertahan kuliah sampai selesai? Ya tekun ya, apa yang sudah dimulai diselesaikan ya. Dan pasti Tuhan akan buka jalan. Itu dia ya. Tidak sendiri ya Bu ya. Ada Tuhan yang menyertai. Oke. Jadi selesai kuliah di wisuda tahun berapa? 94. 94. Oke. Setelah IPK berapa waktu itu? 3,3. 3,3. Di atas 3 ya. Saya lulus cum laude. Ranking keempat ya. Ada 3 di atasnya ya. 4 besar jadinya. Di angkatan Ibu itu ya. Tapi ya nilainya nggak terlalu jauh ya, 3,5, 3,4, 3 ini. Karena STT itu agak-agak pelit memberi nilai. Boleh tahu apa judul skripsi Ibu? Ya saya waktu itu peran dan tanggung jawab gereja ya dalam mendampingin mahasiswa untuk ini menjadi calon pemimpin gereja semacam itulah. Oke. Ya karena kan nggak bisa sendiri ya. Ada banyak saya melihat teman-teman kayak dari HKBP misalnya GPIB itu dilepas saja ya, tidak ada kaitan dengan sinodenya. Nah itu akhirnya kan mahasiswa kayak apa ya? Benang putus ya, nggak ada fokus, nggak ada ini. Mereka hanya ambil ketika sudah lulus saja ya. Nah, padahal kan harusnya disiapkan, diawasin, didampingin itu sejak mahasiswa. Jadi mereka juga semangat kan kalau begitu ya?
Ya kalau kami kan mesti melaporkan nilai-nilai ya. Malah jadi persaingan sehat ya. Harus ini nih karena ada tingkatan-tingkatannya ya untuk mendapatkan semua fasilitas. Oke. Selesai lulus kuliah apa ya selanjutnya? Ya waktu itu saya kan menjalanin dulu masa orientasi ya di Gereja Kelapa Gading selama 7 bulan. Nah, gereja itu sempat mau panggil saya tapi nggak boleh ya karena kan di GKI itu yang orientasi nggak boleh jadi tempat kita melayanin ya. Harus pindah ya. Nah, akhirnya saya ditempatkan di GKI Nurdin ya. Ada di Grogol kan. Ya itu gereja yang terkenal banyak tuntutan, banyak yang ketakutan ke situ ya. Sampai istilahnya teman-teman mahasiswa itu sarang macan ya. Jadi doanya jangan saya ditempatkan di GKI Nurdin gitu. Iya, saya sampai udah menolak ya. Saya bilang saya di daerah saja Pak, saya tidak suka di Jakarta. Tapi yang orang sinode waktu itu bilang kalau kamu nggak mau pergi ke Nurdin, gak usah jadi pendeta GKI. Ya akhirnya saya bilang ya sudahlah, kalau ini yang Tuhan sediakan buat saya mau coba ya. Pokoknya saya beri yang terbaik. Kalau akhirnya gagal juga ya apa boleh buat. Yang penting saya mencoba ya. Dan betul memang itu saya benar-benar digambling oleh Tuhan ya. Karena banyak sekali tuntutannya ya. Harus begini, harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Masalah penampilan, masalah tertawa saja harus benar gitu. Saya mangganya ditunda ya. Pada waktu evaluasi 1 tahun itu dibilang udah kita jangan cepat-cepat menumpangkan tangan, kita harus betul-betul mengecek apakah ini layak dan sudah mampu menjadi seorang pendeta ya. Ya sampai yang seangkatan saya sudah jadi pendeta, saya belum. Karena diundur ya. Dan ya menariknya pada waktu itu orang yang gak suka sama saya itu kan vokal sekali ya. Dan dia tuh paling memberi nilai saya kecil sampai nilai 2, 3 bayangin Pak. Untuk berbagai aspek gitu ya. Sampai dia yang bikin kebanting nilai saya jadi gak lewat ini rate-nya itu kan. Tapi pas saya dievaluasi tahun kedua itu dia malah ditugaskan ke Surabaya. Dan satu-satunya PMJ yang tidak dia ikutin adalah pada waktu penilaian saya. Tuhan dan atur akhirnya majelis meloloskan saya untuk jadi pendeta. Tahun berapa itu? Itu tahun 98. Kan saya masuk 96, terus ini 95, 96 itu orientasi itu dulu kan. Di Gereja Kelapa Gading itu. Lalu 96 sampai 98 saya menjalanin masa penatua itu yang ditunda 1 tahun itu. Dan pas mau ditabis tiba-tiba pecah kerusuhan Mei 98 di Grogol. Karena saya ditetapkan 15 Juni 1998 dan kerusuhan Mei 13 sampai 15 Mei 1998 ya di Grogol di tempat itu kami. Semanggi. Di Grogol di dekat Trisakti saya. Iya. Ada peristiwa Semanggi 1-2, tapi ada juga Grogol ya. Penembakan juga terjadi di sana ya. Saya waktu itu pergi melayanin di Citra itu dengan suara tembakan-tembakan tentara-tentara mahasiswa gitu di bawah kolong jembatan ini ya yang di Grogol itu ya. Saya juga sempat ini diungsikan oleh pendeta senior karena saya sendiri takut diperkosa, takut ini kan. Saya cuman dikontrakan rumah dan saya sendiri ya. Jadi dia membawa saya ke rumahnya suruh nginap ya karena situasi sudah menakutkan gitu ya. Saya hanya diminta bawa surat-surat ini tinggal di sana ya. Ya itu. Sampai orang yang keberatan dengan saya masih berupaya, ini kita tunda saja kan lagi kerusuhan seperti ini tidak memungkinkan untuk acara penabisan. Tapi senior saya mengatakan the show must go on. Jadi Bu dari mulai mau masuk STT aja ada halangan. Kuliah tidak mudah. Lulus kuliah penempatan juga ya. Penilaian juga ini sudah mau dilantik terjadi peristiwa Mei. Kerusuhan. Tapi akhirnya bulan Juni
Ya 15 Juni 15 Juni 98 saya jadi pendeta. ditahbiskan menjadi pendeta. Ya. Gimana rasanya waktu itu, Bu? Ya lega ya, tapi saya bersuara tajam waktu itu di khotbah sampai saya dikasih aplaus sama rekan-rekan pendeta, khotbah saya tajam ya. Masih ingat khotbah apa waktu itu? Ya dari ini yang orang timpang itu tuh, orang lumpuh dibawa beramai-ramai itu masuk ke rumah itu dari kan loteng, untuk disembuhkan itu kan. Ya saya mengkritik untuk kepersekutuan dari ini ya, seringkali kita menjadi penghalang untuk orang lain. Itu kan orang banyak menutupin orang itu untuk bertemu Tuhan ya. Nah, harusnya tanpa kita buka sadar jalan ya. Kita yang bergerombol ini kan menghalangin orang untuk berjumpa dengan Tuhan ya. Itu kritik yang keras itu. Dan ya saya banyak dapet ini kan telepon, wah luar biasa khotbahnya. Ini ya kamu berani sekali. Kenapa berani waktu itu, Bu? Apa nggak pikir resiko? Karena biasanya kan muda kan, nggak mikir resiko gitu kan. Beda dengan orang yang udah mulai berumur, selalu mikir ini dulu, mikir itu dulu. Kalau Ibu apa? Nggak kepikir sama sekali waktu itu? Ya saya memang kadang kalau pas khotbah rada-rada tajam ya, ada banyak orang seringkali tersindir gitu ya. Karena merasa saya ngomongin dia gitu ya. Tapi maksud saya ya kan memang firman Tuhan seperti pedang ya. Kepada siapa saja. Dampaknya kan saya tidak menyasar 1-2 orang, tapi kan kamu sendiri yang meresponnya ya. Ya cuman maksud saya ya waktu itu saya juga, buat saya jabatan pendeta kan bukan ini ya. Ini ya Tuhan sendiri yang menetapkan, bukan karena kemurahan jemaat itu ya. Dengan kesulitan-kesulitan yang saya alamin ya. Saya paham ya, ini saya bisa jadi pendeta sampai detik ini ya karena Tuhan, gak mungkin. Kasarnya majikan kita itu adalah Tuhan ya, bukan manusia majikan kita. Jadi kenapa kita harus takut pada manusia? Kita lebih takut pada Tuhan, karena itu suara Tuhan harus disampaikan. Enak, itu tidak enak. yang selalu saya juga pikir, saya mah cuman budaknya Tuhan ya, Tuhan yang ini ya, yang berkarya ya. Makanya ketika kemudian jemaat teman saya waktu itu pendeta Handi Hadiwitanto, dosen di UKDW sekarang, dia kan ditempatkan di Tasik, lalu dia ketemu saya di dalam acara peneguhan di GKI Bonti ya. Lalu dia Kebonjati. bilang, Len siapa ya teman kita yang mau mutasi ya ke Tasik ya, gue bingung nih cari yang mau gantiin gue ya. Oh siapa ya kata saya, nanti ya saya bantu pikir kata saya. Nah tapi saya mikir-mikir siapa ya yang mau pindah ke Tasik ya kata saya. Lalu tiba-tiba saya tersentil, kenapa cari orang bukan kamu sendiri gitu kan? Kok nyuruh orang yang pindah gitu kan? Akhirnya setelah saya gumulkan, saya sudah 10 tahun juga waktu itu di GKI Nurdin kan. Oh gak kerasa ya? Ya. Padahal itu tadi tempat yang sulit ya? Iya. Saya bilang sama teman saya kalau jemaat Tasik dan majelis tidak keberatan dengan pendeta perempuan, saya bersedia ya. Terus dia langsung bilang, wah gue seperti dapat durian runtuh ya. Nanti gue bilangin MJ ya pasti mereka mau ya. Ya dan proses pendekatan gitu ya. Itu padahal saya juga baru disekolahin sama GKI Nurdin kan, baru untuk lulus ya. ambil S2. Ya. Ya mereka agak marah juga ya. Kok udah sudah dibiayai malahan pindah. Ya. Tapi kan saya bilang kalau Nurdin gampang dapat pengganti ya. Tapi kalau di Tasik tidak banyak yang mau pindah ke daerah ya. Dan seringkali yang ke daerah itu cuma calon-calon pendeta. Sedangkan saya kan single ya. Jadi saya bebas. Kemanapun, kapanpun juga ya. Ya saya melihat ini panggilan saya yang baru ya. Walaupun saya juga takut ya. Tadinya kan saya dengan senior-senior, 2 senior. Lalu sekarang saya jadi sendiri ya. Dan perempuan juga di kota santri itu. Akhirnya lolos dan menjadi pendeta di GKI Tasikmalaya. Ya waktu itu saya peneguhan 20 Maret 2006. Dan memang gak mudah ya. Saya kan harus bisa dibilang saya pendeta perempuan sendiri di Tasikmalaya dari 17 gereja yang ada ya. Ada berapa waktu itu jemaatnya di sana? Jemaat Tasik. Iya.
sekitar 800. Banyak. Ya dengan anak-anak Ya, ya, tapi 800. pendetanya cuma satu. Sama terus ada calon pendeta. Ya, baru calon kan. Ya. Tapi pendetanya cuma satu dan perempuan lagi. Ya. Ya saya kan kalau di undangan-undangan itu sering nggak perempuan itu kan di Tasik harus terpisah ya dengan ibu-ibu ya kan. Kalau dipanggil dengan Pemda, dengan juga aparat kepolisian ya, itu terpisah ya dengan lintas iman ya. Tapi saya sih selalu datang saja ya. Pokoknya tiap acara apapun saya ada. Lama-lama karena saya sendiri perempuan ya mereka jadi mulai menerima saya. Malah kalau saya nggak ada dicari-cari gitu. Dan akhirnya kalau Natal misalnya itu polisi yang datang ke gereja saya itu paling banyak gitu. Bisa 50 orang ya. Karena mereka kenal semua sama saya ya. Bahkan saya jadi ketua Badan Musyawarah antar gereja-gereja se-Tasikmalaya ya. Selama 2 periode ya. Lalu saya juga ya ikut pelayanan ngajar di anak-anak sekolah negeri ya. Anak BPK Penabur juga saya ngajar, saya ikut aktif di Klasis Cirebon juga, pelayanan juga di pengurus BPK Penabur ya. Menurut saya ya yang paling variatif itu justru di Tasikmalaya ya. Padahal itu memang menguji komitmen saya ya. Ketika saya ke Tasik itu kan saya nggak dapat fasilitas mobil ya. Padahal di Jakarta saya dapat mobil Avanza baru ya. Rumah juga di atas gereja ya. Lalu kemudian gaji saya turun banyak, setengahnya. Tapi saya melihat Tuhan akan cukupkan ya. Dan betul menariknya selama saya di Tasik saya hampir gak pernah masak ya. Karena selalu ada jemaat yang memberi saya makan gitu. Berkurang dong pengeluaran. Iya. Dan kayak baju-baju kan di Tasik itu paling suka seragam. Iya. Jadi baju saya itu seragam semua. Seragam majelis, panitia, seragam ini, BPK, seragam itu. Semua seragam, saya gak pernah beli baju ya. Ya saya juga melihat ya di satu sisi ini tidak besar, tapi ada hal yang tidak perlu saya keluarkan lagi. Saya makan pemberian jemaat. Ya. Berapa tahun di Tasik melayani? 8 tahun 3 bulan. Lama juga ya? Lama, dari tahun 2006 sampai 2014. Oh, dan tadi Ibu ada sebut Ibu juga ngajar di BPK Penabur. Ya. Setahu saya Ibu di Bandung juga kan terlibat ya di BPK Penabur. Itulah dimulai dari Tasik ya? Ya, karena saya kan jadi pengurus di bidang pendidikan. Saya juga ngajar juga ya. Ya bahkan di Tasik itulah saya pernah ngalamin kecelakaan itu Pak. Waktu baru pindah dari Tasik ya. Itu kan saya ingat tanggalnya 30 April 2006. Jadi GKI ada pertukaran triwulanan ya. Nah saya dapat ke GKI Jatibarang. Lalu tanggal 2 sampai 4 Mei itu mau konven pendeta di Bali se-GKI ya. Jadi kan setelah pelayanan Jatibarang saya rencana tanggal 1 itu berangkat ke Jakarta. Cuman isunya kan akan demo besar-besaran para buruh. Akhirnya saya berangkat malam setelah kebaktian ketiga di jam 5 sore, jam 7 malam saya berangkat nyetir sendiri ke Jakarta ya. Mau pergi ke Bali itu ya. Dan tiba-tiba sekitar jam setengah 10 malam itu kan lagi di tol Cikampek ada mobil kontainer pindah jalur ya. Saya lagi kebut, dia pindah. Ibu nyetir sendiri? Nyetir sendiri. Dan saya kebingungan ya, gimana nih ya. Saya menghentikan mobil saya dengan kecepatan 100 km per jam dan itu mobil lambat sekali. Saya pilihannya mati saya Tuhan. Aduh Tuhan, apa saya harus mati hari ini juga ya. Karena kalau saya ke kiri ada truk, saya ke kanan ini pembatas jalan yang masih jalur itu ya. Saya berserah, sudahlah Tuhan kalau memang ini akhir hidup saya tapi saya akan jalan lurus saja ya. Dan itu hanya berhenti 2-3 meter saja dari belakang mobil kontainer. Dan mobil saya itu sudah baunya luar biasa ya. Saya rem sekencang-kencangnya itu. Sampai dan itu anehnya pada waktu itu sebetulnya tadinya saya mau pakai mobil gereja itu APV. Tapi itu mobil waktu baru aja 100 meter jalan dari gereja itu mogok terus ya. Berhenti lagi. Saya bilang
baru di sini sudah mogok gitu kan. Apalagi nanti di jalan. Apalagi sampai ke Jakarta, akhirnya saya tuker dengan mobil Kijang gitu. Ya saya nggak kebayang kalau misalnya mobil EPV yang saya gunakan gitu kan, nggak ada depan ya, langsung berhadapan ini dan panjang sekali kan mobil EPV. Nggak ada hidungnya ya? Iya, nggak ada hidung ya. Juga kan panjang mobilnya ke belakang ya. Apakah nanti ini ya melintir gitu ya? Jadi untuk menghindari terjadi kecelakaan, ibu ngerem sekenceng-kencengnya dalam kecepatan 100 km per jam itu, karena dia tiba-tiba pindah jalur. Iya, tanpa sen, tanpa ini dia masuk begitu. Sampai saya kaget, udah ini gimana caranya? Tapi tidak trauma ya? Ya waktu itu saya ingat, setelah itu kan mobilnya terus pindah ke kiri. Saya sampai buka kaca ya, dia meremeh. Kamu ini ya jangan seperti ini, itu bikin cilaka orang, kata saya. Terlalu kamu ya. Jadi dia juga ikut berhenti? Atau ya pokoknya waktu itu kan dia memang jalannya lambat sekali ya, kontainernya itu. Tapi dia lambat, tapi dia bisa pindah ke kanan. Ya setelah itu kan dia pindah setelah saya berhasil ini, dan saya menjajarin dia, saya marah gitu ya. Jangan seperti ini, kamu tahu saya hampir celaka ini. Ya cuman saya memang orangnya nekat sih ya. Dan maksud saya hal-hal itu nggak membuat saya trauma ya. Ya saya tetap saja kemana-mana sendirian ya. Jadi kalau di Tasik itu memang kalau pelayanan tuh luar kota Pak. Klasis Cirebon namanya. Tugas tuh bisa ke Cirebon, Jatibarang, Indramayu, Sindang Laut, Kuningan ya. Ke ini ya paling dekat itu Ciamis, Banjar ya. Jadi kalau selalu saya nyetir sendiri. Jadi kalau di dunia persilatan ibu ini petarung ya. Sampai orang tuh kaget juga. Ini Bu kalau nanti bannya ini bocor gimana? Ibu bisa ganti ban? Nanti Tuhan akan tolong ya. Betul memang pernah saya ke bannya itu pecah Pak, bukannya bocor lagi. Pecah. Waktu dari Kuningan itu udah sore kan, habis pembinaan ya. Tapi ya untungnya malah ada pemuda-pemuda yang membantu saya. Ya saya ngalamin gitu ya. Tiap kali kan orang mengkhawatirkan saya karena saya sering kali bepergian sendiri ya. Tapi ya saya bilang kan saya nggak sendirian, ada Tuhan. Iya. Ya. Dan selalu tiap kali ban saya bocor di Jakarta kan saya sering kali jadi korban tusuk paku itu kan. Saya baru sadar itu kalau udah di rumah. Jadi nggak pernah ban mobil saya tuh udah bocor. Ya, saya kalau tahu kan pasti khawatir dong. Iya. Jadi agak kurang peka untuk hal-hal seperti itu. Makanya dia baru panggil supir gereja untuk ganti ban. Iya. Jadi apakah memang dari sejak remaja, pemuda, ibu ini memang punya jiwa yang berani? Atau karena keadaan yang membentuk ibu jadi berani? Atau jangan-jangan ibu orangnya cuek? Ya saya kan pendeta gitu ya, dan perempuan single. Saya itu kalau saya sering sama supir gereja saya takut jadi omongan ya. Apalagi kalau keluar kota kan harus menginap. Nanti gereja harus bukakan hotel untuk supir ya kan. Itu kan biaya tinggi ya. Lalu juga saya tuh khawatir kalau diinin orang nanti jadi gosip-gosip ya. Nanti keseringan pergi sama ini dianggap saya lebih pro ke dia gitu ya, terlalu pilih kasih. Jadi ini yang membuat saya sendiri saja ya. Toh Tuhan juga pasti akan bantu saya dalam berbagai hal ya. Ya ini yang membuat saya selalu ini ya sendiri ya, termasuk ya saya sangat suka petualangan ya. Makanya saya tuh kan keliling dari Sabang sampai Merauke. Banyak kali sendiri. Bahkan mancanegara. Iya, setelah selesai Sabang sampai Merauke saya baru pergi ke ASEAN ya. Baru pergi ke benua-benua lain ya. Makanya waktu itu saya pernah ditawarin sinode melayani di GKI Perth. Sempat pelayanan 1 bulan saya di sana untuk uji coba lah. Apakah jemaat sreg, apakah saya mantep gitu kan. Waktu itu menjelang saya 5 tahun di GKI Tasik ya.
Tapi rupanya isu itu sudah kedengar majelis gitu, bahwa saya akan dilirik gitu. Jadi mereka wanti-wanti saya. Pokoknya kalau ibu ditanya dan diminta, kami tidak setuju. Akhirnya ya saya bilang jemaat saya keberatan ya untuk saya melayani di GKI Perth. Saya baru ingat Bu, saya kenal Ibu adalah dari sosial media, di mana Ibu menulis tentang perjalanan Ibu. Ya, kemana waktu itu ya? Ke Vietnam kah atau kemana gitu ya? Nah, jadi memang Ibu nggak disebut apa ya, traveler ya, atau petualang. Ya, sampai jalan sendiri. Iya. Bahkan, padahal belum pernah pergi saya. Itu ya, dengan bahasa yang berbeda. Iya. Kan kalau Sabang sampai Merauke kan masih Indonesia juga gitu kan. Nah, tapi Ibu pergi ke Vietnam, kemana lagi Bu ya yang sudah pergi? Ya seluruh negara ASEAN sudah pergi semua kan. Korea, nah, dengan bahasa yang berbeda, ya, dengan bangsa yang berbeda. Kan ada rasa takut. Dan itu. saya nggak bisa Inggris. Nah, betul. Saya kan kebayang kan, nanti mau pergi ini harus naik apa ya? Biayanya berapa? Terus pergi, itu kan udah pusing duluan gitu ya. Nah, kalau Ibu nggak ngalami gitu? Ya saya belajarin dulu, saya baca catatan-catatan perjalanan orang, terus saya waspadain kejahatan-kejahatan di negara itu ya. Ya lalu saya baca bandingin dengan travel yang menawarkan bepergian kemana, ya saya cari tuh ya. Nanti di sana saya ambil tur lokal ya. Atau ya di sana saya naik Gojek ya. Biasanya kan kalau bahasanya terbatas saya suka ngambil name tag-nya, alamatnya hotel misalnya. Dari situ saya bilang saya mau ke sini, tunjukin alamatnya aja ya. Bahasa Tarsan tolong ya. Pesanin misalnya Gojek gitu kan untuk saya pulang ya. Jadi nanti mereka yang membantu itu umumnya. Saya bawa tempat tujuan ini, saya tanya orang di ini, misalnya naik ini kan di Filipina itu kan naik kendaraan umum jeepney itu, saya tanya saya mau ke sini ini bagaimana caranya? Ya mereka yang kasih tahu ya. Ya seperti itu Pak, umumnya modal nekat, tapi saya udah ada framing ya, saya mau kemana ya, mau apa ya, dan ya cari-cari tur lokalnya karena saya kan harus semurah mungkin ya, biayanya itu yang seringkali jadi omongan, kok hebat ya ini pendeta kaya banget bisa keliling-keliling, padahal saya pergi kalau lagi low season ya, karena saya sendiri kan. Jadi ada strateginya ya. Termasuk ya harus tidak menikmati hal-hal yang inilah saya ya. Di hostel kalau tinggal itu. Jadi low cost atau istilahnya backpacker gitu ya. Yang penting kan udah lihat negara orang kan. Yang penting saya tahu kan. Iya. Jadi kalau sudah satu negara cari negara baru lagi ya. Jadi kalau sudah satu, ya kedua, ketiga, alah bisa karena biasa dong. Aduh, luar biasa. Dan kalau makan misalnya saya liatin dulu orang makan ya. Lalu kira-kira yang nggak ada daging kan saya tunjuk ini. Saya mau ini. Betul-betul nekat ya Bu ya. Kalau Ibu ngajak saya, Pak Yunus ayo saya bayarin, pasti saya bilang enggak. Ada kebayang. Menderita. Yang kebayang sama saya, nanti di sana pasti susah ini susah itu. Aduh, tapi Ibu bisa enjoy ya, happy menikmati perjalanan itu. Kadang kan ketemu teman-teman barunya ya. Jadi kadang join untuk ngirit ongkos gitu kan di hostel kan. Saya lebih suka di hostel karena banyak orang kan. Dan semua kan mencari kawan. Kalau di hotel kan orang juga udah lebih private. Ini ya, nggak mau diganggu. Jadi Ibu bepergian itu selalu mengambil cuti ya? Ya kan GKI itu cutinya 1 tahun 1 bulan. Jadi dibagi 2 minggu biasanya saya ke Indonesia, keliling Indonesia, 2 minggu ke luar negeri. Jadi setiap tahun pasti ada perjalanan dalam negeri, ada perjalanan luar negeri. Ya.
Dan biasanya jadi jemaat tuh suka tanya, ibu kali ini cutinya kemana? Kalau cocok mereka ikut. Itu ya. Aduh. Jadi kalau dihitung-hitung sudah berapa negara yang ibu datangi? ASEAN sudah semuanya. Ya, ASEAN, 10 Timor dengan Leste, Indonesia. Korea, Mm-mm. ke Israel pernah, Mm-mm. Jordan, Mesir, Eropa? Amerika, Eropa 2-3 kali malah. Oh 3 kali. Ke Termasuk yang Amerika paling jauh 4 ke Amerika. kali. Oh. Ke Australia juga kan. Walaupun saya pelayanan tugas 1 bulan, saya tetap keliling. Sampai ke Melbourne, Sydney, ke Perth, ke Canberra. Wow. Jadi dalam suka dan duka melayani, ada suka karena itu kan keputusan ibu kan. Tidak semua orang bisa ngambil keputusan begitu. Bahkan orang gak berani ngambil keputusan begitu. Ibu memutuskan saya harus menikmati hidup dengan jalan di Indonesia, jalan di luar negeri. Iya, saya kan biasanya kalau udah jalan saya akan nulis di warta jemaat ya. Jadi kalau saya pulang tuh jemaat jangan lupa tulisannya ya Bu ya. Saya tuh serasa ikut perjalanan ibu. Kalau ibu bikin tulisan ini kan, saya selalu bikin tulisan-tulisan itu ya. Dan mereka suka membacanya ya. Iya, kan berpikir suatu ketika saya mau pergi ke sana udah ada bekal nih. Nanti di hotel ini naik ini apa seolah-olah itu sudah mengantar, padahal belum tentu pergi juga ke sana kan. Tapi udah terbantu. Ya memang ini sih ya memang perlu nyali ya, karena saya juga kadang diganggu-ganggu juga pada waktu bepergian itu kan. Ada aja gangguan. Lamar saya jadi istrinya itu di Brunei Darussalam. Ada juga yang di Malaka itu orang kulit hitam itu ngajak saya menikah gitu kan. Lalu pindah ke negaranya. Ada juga di ini Halong Bay. Saya ini diajak orang Spanyol. Kamboja itu. Halong Bay itu Vietnam. Ya lagi naik kapal gitu kan. Dia ngasih saya kunci kamarnya, kayak kita satu kamar saja, tidur berdua, orang Spanyol itu. Habis dia lihat ini berani sendiri gitu ya. Saya bilang gak bisa, saya pendeta kata saya. Terus dia bilang saya juga Katolik katanya. Waduh, pengalaman-pengalaman menarik ya. Hal-hal seperti itu. Tapi juga menakutkan ya. Iya, ada supir ini kan waktu itu supir menawarin nganter-nganter gitu. Lalu tiba-tiba dia di tengah jalan panggil-panggil saya darling. Apa ngomongnya tuh udah yang menjurus-menjurus itu ya, sampai saya takut juga, apalagi cuman berdua ya. Dia masuk ya ke pedalaman-pedalaman itu jalan-jalan kecil Pak. Sampai saya siapin botol. Saya bilang kalau dia ngapa-ngapain saya ketokin. Udah siap-siap dulu ya. Iya, saya bawa botol minuman. Iya. Oke, Bu. Secara pribadi saya selalu salut, angkat topi kepada mereka-mereka yang memutuskan untuk fokus benar-benar pada pelayanan. Di Katolik kita kenal pastor, suster, ya. Lebih-lebih lagi di agama Buddha, biksu, biksuni. Mereka sama sekali nggak pikir kehidupan duniawi, ya. Fokus betul-betul hanya melayani umat. Ditandai dengan tidak memikirkan harta, tidak punya malah, dan tidak memikirkan keluarga. Mereka memilih selibat, tidak menikah. Di Kristen kita tahu ada Rasul Paulus yang memang memilih juga untuk tidak berkeluarga. Tapi ini sedikit sekali. Di antara yang sedikit sekali di Kristen, ternyata ibu salah satu yang memilih. Ibu bisa konfirmasi, klarifikasi juga kepada saya. Itu betulkah pilihan ibu atau apa sehingga pelayanan ibu adalah sebagai single sampai hari ini? Bisa kami tahu apa yang terjadi, apa latar belakang dan kenapa? Ya saya kan melihat ya pelayanan jadi pendeta itu benar-benar menyita banyak waktu ya, dan perhatian, pikiran.
kadang kan kita harus siap 24 jam, ya, dipanggil malam-malam orang sakit ya. Lalu juga ya jemaat dengan berbagai pergumulannya kan membutuhkan kehadiran pendeta ya. Ini sudah janji dengan saya jam 4 ya. Tadi sebelumnya harus pelayanan lagi dulu ya. Ya. Pelayanan pemakaman, ya, kremasi. Jadi saya merasa kalau saya berkeluarga pasti akan banyak pergumulan. Ya. Di satu sisi kalau suami ini membutuhkan, lalu anak misalnya sakit, saya nggak mungkin meninggalkan pelayanan saya. Dan banyak rekan sudah cerita ya, bagaimana kemarahan keluarga mereka ketika mereka membela pelayanan jemaat ya. Jadi saya bernasar ke Tuhan, selalu saya memang Tuhan pakai untuk menjadi pendeta, saya tidak akan menikah ya. Ya makanya saya memang gak pernah pacaran ya, karena dari sejak awal saya berkomitmen untuk fokus pada pelayanan ya. Jadi kalau ada yang bilang, nah itu pasti mungkin pasti itu pernah patah hati, maka tidak mau menikah, itu terbantahkan. Saya gak pernah, baik SMA maupun ini, saya gak pernah dekat bahkan sama teman pria gitu ya. Karena saya tahu sulitnya orang tua saya membiayai saya, khususnya mama kan, harus jual kue, bangun pagi-pagi jam 2 jam 3 pagi untuk jualan. Saya bahkan SMA pun ikut jualan kue ya, membawa kue-kue mama ke pasar ya. Jadi saya fokus pada apa yang mau saya capai ya. Dan ini kan memang cita-cita saya untuk menjadi pendeta. Jadi saya tidak mau diganggu dengan hal yang lain ya, yang bisa menjadi penghalang ya, hambatan ya. Dan ya keuntungan saya anak ke-6 dari 9 bersaudara yang orang tua juga tidak menuntut untuk ada keturunan dari saya ya. Jadi mereka juga tidak pernah bertanya kapan saya menikah ya. Yang malah sering bertanya itu jemaat gitu. Saya didoain, didatengin, saya dicariin jodoh ini dan itu ya. Saya disuruh masuk gitu kan, kayak semacam biro jodoh seperti itu ya. Saya bilang saya nggak mau, kata saya. Bukan nggak laku ya. Ini high quality toh. Saya memang nggak. Lalu orang bilang ini karena pemilih gitu ya. Dia pilih-pilih, memang mau cari yang seperti apa sih gitu ya. Lalu juga saya dituduh egois, saya dituduh penyimpangan seksual. Macam-macam ya. Iya, pokoknya ada banyak tuduhan-tuduhan itu ya. Padahal saya murni hanya karena mau fokus melayani. Ya. Bu, tadi Ibu bilang Ibu nasar. Ya. Kapan itu nasarnya itu? Dari sejak kuliah. Jadi waktu itu apalagi kan kami itu perempuan kalau masuk ke STT itu selalu tuduhan dari kakak-kakak kelas. Ini kalian yang perempuan masuk sekolah teologi karena mau jadi istri pendeta ya? Mau cari pendeta ya? Dan memang banyak teman yang pacaran lalu akhirnya tidak jadi pendeta. Tapi saya bilang saya sih memang benar-benar mau jadi pendeta. Saya nggak mau jadi istri pendeta. Jadi bahkan sebelum Ibu jadi pendeta ditahbiskan, Ibu sudah punya keputusan dan berani bernasar. Kalau Tuhan memang pakai saya jadi pendeta, hamba Tuhan, saya akan serahkan hidup saya 100% dengan tidak Itu. Ya makanya kalau ya terutama jemaat Tasik lah tahu sekali ya. Karena saya di atas gereja kan, dari sejak buka mata sampai tutup mata saya hanya fokus ini. Makanya saya bisa pelayanan ini dan itu ya. Orang sering menjulukin saya ini kincir angin, nggak pernah berhenti ya. Dan mereka juga sering kali mengeluh terlalu lelah dengan saya ya. Karena gerak terus, beraktivitas terus, ada banyak ide, ada banyak hal yang mau dilakukan ya. Sampai di belakang saya ngomong, ya dia kan gak menikah, kita kan punya pasangan, punya anak, gimana mau terus nemenin ya. Karena selalu aja ya, seluruh full waktu saya itu untuk pelayanannya. Dan sampai hari ini Ibu tidak pernah menyesali nasar itu? Enggak. Ya waktu itu kan ada senior saya, udahlah itu kan cuma nasar, Tuhan juga tahu gitu kan. Gak apa-apa nasar itu dilanggar. Tapi saya juga kata saya gak kepengen juga ya. Saya merasa juga sudah nyaman dengan kehidupan ini. Dan saya merasa ya toh dengan sendiri juga
ada kendala berarti ya, karena saya selalu merasa ditolong ya, diberkatin ya. Ya makanya ya yang saya selalu bisa saksikan ya, walaupun penghasilan saya pindah-pindah itu tuh nggak makin lebih baik gitu. Seringkali ya nilainya lebih kecil lah ya. Tapi saya diberi hikmat untuk mengelola itu ya. Mungkin Bapak juga pernah bilang, ibu hebat ya bisa punya rumah di Kota Baru Parahyangan. Padahal saya juga nggak pernah memikirkan, saya hanya bilang kalau ada sedikit tabungan saya beli ini, ada ini saya ini. Karena buat saya kalau duit nganggur itu nilainya turun ya. Jadi saya harus menggantinya dengan aset ya. Dan kebenaran di Tasik itu jemaat itu suka sekali beli tanah dan rumah Pak. Jadi mungkin saya terbawa ya. Makanya sejak di Tasik itu saya mulai beli tanah, beli ini, beli itu ya. Jadi hemat investasi. Iya, jalan-jalan ini. Ya orang bilang ya gimana uangnya nggak ngumpul ya, uang dia mah nggak makan daging, makanannya dari jemaat. Jadi tiap hari itu ada nganter orang Pak, benar-benar Pak. Iya. Nanti ini ada acara di gereja, saya dibawain sepiring ya, itu yang saya makan ya. Oke, Bu Magda, orang seperti Ibu di Kristen beda dengan Katolik ya. Katolik memang pastor dan suster tidak menikah. Tapi di Kristen, apakah itu Protestan, apakah itu karismatik, Pantekosta dan sebagainya, orang seperti Ibu yang memilih untuk tidak menikah, fokus pada pelayanan itu langka. Ada, tapi langka. Di Bandung pun kita tahu ada seorang pendeta, gembala sidang laki-laki, dia juga tidak menikah. Dan saya percaya Bu, yang menonton kita bisa jadi ada yang sudah berpikir bahwa saya juga nanti tidak akan menikah karena saya mau full fokus hanya untuk pelayanan. Tapi itu tidak mudah Bu. Tidak mudah. Dari diri sendiri harus ada keyakinan. Dari keluarga mungkin ada yang tidak mendukung. Masyarakat pun bisa jadi ini begini, ini begitu. Tidak enak didengar. Apa yang Ibu bisa sampaikan kepada anak-anak muda yang merasa diri terpanggil untuk mau hidup melayani tanpa terbebani, terganggu oleh hidup berkeluarga? Ya kita ini kan ya milik Tuhan ya. Jadi saya merasa Tuhan sudah melakukan begitu banyak. Ya saya ingin membalas ya. Dan nilai seseorang kan bukan dari berkeluarga atau tidaknya. Setuju. Ya. Jadi saya merasa dengan saya tidak menikah, saya bisa fokus pelayanan, saya juga bisa menolong banyak orang. Ya. Dan saya juga tidak merasa jadi bersalah gitu kalau saya harus mengorbankan keluarga saya untuk kepentingan pelayanan ini ya. Nah ini yang membuat saya jadi bisa lebih tenang ya. Saya bisa pergi kemanapun, melayanin apapun ya. Jadi nggak pernah saya menolak apapun yang orang minta pelayanan. Siap. Saya bilang saya mau, saya bisa ya. Mau pindah, mau ini, mau pelayanan yang ini, mau apapun ya. Saya melakukan pelayanan yang orang mungkin tidak meliriknya, termaksud pergi ke BPK Penabur itu. Ya. Dan pernah ada rencana mau pelayanan ke Papua ya Bu ya? Itu ke Papua ya. Ya karena saya pernah ketika 20 tahun pelayanan kan saya ke Papua gitu kan, bantu-bantu gereja di sana ya. Ketika dengan teman-teman yang lain ya. Ya saya melihat dia begitu banyak ini ya kebutuhan ya. Tapi ya sampai sekarang ini ya belum ada jalan ke sana ya, pintu untuk ke sana ya. Tapi maksud saya itu ya, saya selalu sejauh saya sehat, sejauh orang menginginkan dan Tuhan juga mengutus, saya akan pergi kemanapun juga ya. Ya termaksud waktu BPK Penabur itu kan gak banyak orang yang mau ya. Karena pendeta itu lebih suka ke jemaat daripada ke sekolah kategorial ya. Ini bisa dibilang daerah kering. Dan saya ngalamin ya. Gak ada lagi pemberian ketika Natal, angpau, ketika ini. Dari murid gak boleh. Oleh-oleh apa gitu ya.
itu nggak ada ya. Tapi saya hanya merasa ya waktu saya sudah lewat ya. Saya sudah menerima dari 2 jemaat sebelumnya, sudah cukup ya. Ya sekarang saya memakan apa yang memang saya hasilkan ya. Ya ini ketika orang saya menerima pelayanan di penabur, itu kan orang menuduhnya, oh ini ya sekarang mau cari yang gampang. Kata saya ini malah lebih susah loh pelayanan ini karena beda. Saya harus ngantor gitu Dunia kan. baru lagi ya. Iya. Dari Senin sampai ini menghadapin yang lebih luas di Bandung itu kan berapa sekolah gitu kan. Puluhan sekolah ya. Bahkan sebelumnya saya sebenarnya ditawarin di BPK Penabur Jakarta ya. Di Maranatha juga kan di ini. Jadi apa itu istilahnya? Pendeta tugas khusus. Pendeta tugas khusus. Ini ditempatkan di sekolah ya. Di sekolah. Dan seluruh BPK itu. Penabur di Bandung. Dari TK sampai SMA. Ya itu dengan berapa? 9.000 murid. 900 guru ya. Karena ada 37 sekolah kalau nggak salah BPK Penabur. Ya. Penanggung jawab rohaninya adalah Ibu Anda. Makanya saya keliling-keliling ke banyak sekolah sampai nyasar-nyasar. Ada murid yang nakal, Pak, ya ini nggak becus nih, pembina rohaninya nih. Ya, gitu ya. Lebih kebanyak sih ke guru-guru ya. Ketika pergumulan guru yang mau cerai, yang apa ini. Ya. Oke. Luar biasa, saya senang dan saya bangga Ibu bisa hadir, bisa berbagi kisah kasih Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup Ibu, dan Ibu berani membalas itu, ya, dengan mengambil keputusan saya akan sepenuhnya hidup ini untuk pelayanan, dan luar biasa. Sampai hari ini Ibu tidak pernah menyesal atas keputusan ini, ya, bahkan sebaliknya semakin yakin dan menikmati memang putusan yang benar, dan saya yakin Tuhan juga senang. Ya, dan anak-anak di luar sana, anak-anak muda yang punya kepikiran akan menjadi seperti Ibu juga, ya mereka bukan mengambil jalan yang salah. Ya, silakan jalani aja dan nanti Tuhan yang pimpin. Itu pilihan kita. Iya. Yang kita bertanggung jawab ya, dan menjaga kekudusan itu gitu kan. Iya. Jangan sampai walaupun ini lalu jadi ini ya, batu sandungan. Betul. Ibu Magdalena, terima kasih banyak untuk kehadiran Ibu. Saya bangga dan berharap apa yang Ibu sampaikan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Perlu keberanian untuk melayani Tuhan. Perlu keberanian menghadapi masa-masa sulit. Tidak perlu takut, jangan menyerah karena Tuhan ada beserta dengan kita. Dan Ibu sudah buktikan, Ibu lalui semua kesulitan-kesulitan itu. Dan sampai hari ini Ibu tetap masih happy ya melayani ya. Ya. Malah lebih bebas ya. Lebih bebas. Dulu di KBP, sekarang Ibu sudah ada di Serpong. Itu semua tempat-tempat elit semua. Bukan tinggal di mana Bu? Perkampungan ya. Ini tapi tempat-tempat elit semua. Artinya memang kalau Tuhan mendapat sesuatu yang baik dari Ibu, Tuhan tahu bagaimana memberikan yang terbaik juga buat Ibu. Iya. Iya kan? Makanya kayak Yesaya 46 ayat 4 itu selalu jadi penguat saya ya. Yesaya 46 ayat 4. Tuamu, sampai masa tuamu aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau melakukan. Wow, luar biasa. Iya. Saya hanya menghayati, aduh Tuhan, dengan apa? Saya kan berarti dari tahun 95 sampai sekarang melayanin ya. Ya, dan saya melihat ketakutan papa saya nggak bisa makan ya. Jadi tahun depan 30 tahun? Ya, 30 tahun. Nggak kerasa ya? Sudah dilalui dengan suka dan dukanya. Ya. Dengan berbagai hal di daerah, di Jakarta, di luar negeri, di Indonesia, pendeta jemaat, pendeta kategorial ya, pendeta sekolah ya. Saya merasa hidup saya kaya ya. Iya. Karena Tuhan selalu buka hal-hal yang saya nggak pernah pikirkan ya. Saya tahu saya ada beberapa teman-teman Ibu ya, teman-teman akrab ya. Saya nggak usah sebutkan nama-namanya.
belum tentu dapat izin dari mereka. Dan mereka bangga menjadi teman ibu. Saya salah satu yang bangga bisa berteman dengan Ibu Magda. Ya, saya juga senang, walaupun lewat Facebook ya Pak ya. Diawali dari Facebook. Kita jadi teman ya, betul. Yang melewatin banyak ini ya. Panjang juga pertemanan kita. Betul. Ya. Nah, saya juga banyak dibantu Pak Yunus. Saya juga melihat Pak Yunus juga orang yang berani, yang memulai hal-hal yang berbeda ya. Yang menekunin itu ya dengan segala kendala yang ada. Iya, oke. Terima kasih banyak Bu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan kehidupan Ibu. Ya, terima kasih. Tuhan berkatin Bapak juga. Demikian para penonton, kisah yang sudah disampaikan oleh Ibu Magdalena Handoyo. Beliau adalah seorang pendeta, sarjana teologi dan master ministry atau magister ministry, master ministry. Yang tahun depan 30 tahun pelayanannya sebagai seorang pendeta. Saya berdoa kita mendapat berkat dari sesuatu yang mungkin ada orang yang menyimpan itu hanya sebagai rahasia pribadi, tapi itu sesungguhnya bisa memberikan kekuatan, bisa memberikan dorongan, keberanian bagi beberapa orang untuk berani mengambil satu keputusan. Apalagi keputusan itu adalah sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Kita bertemu kembali podcast Berbagi Kisah dan Kasih bersama dengan saya Yunus Timotius di episode-episode yang akan datang. Tetaplah dukung kami dengan doa. Tetaplah dukung kami dengan subscribe, like, dan share. Karena kami sangat membutuhkan dukungan dari para penonton dimanapun Anda berada. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.